tapi ada juga yang datang dengan pergumulan yang sedang kita alami. Apapun kondisi yang sedang kita alami, Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Maka dari itu, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan kita. Ibadah hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan menyertai kita semua. Dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, pernah gak sih kita tuh mementingkan tindakan diri kita sendiri dibanding dengan mengingatkan sama kita? Mungkin terkadang karena kita takut dianggap gak asik sama teman-teman kita. Tapi dalam kitab Yeremia 23 ayat 1-6, kita diajak untuk lebih berani dan lebih peduli lagi sama sesama kita, serta saling mengingatkan agar kita dapat bertumbuh bersama dalam Kristus. Ayat ini mengingatkan kita untuk lebih berani dan peduli kepada sesama kita, dan mengingatkan kita juga untuk bertumbuh dalam Kristus. Tuhan selalu mengasihi dan peduli sama kita dalam keadaan apapun. Maka dari itu, mari kita balas dengan puji dan sembah Dia.
Syukur padamu selamanya. Selamanya. Teman-teman, mungkin selama seminggu ini kita lebih memilih untuk memedulikan diri kita sendiri dan tidak memedulikan Tuhan. Tapi Tuhan selalu mengingatkan kita untuk kita peduli kepada sesama kita. Tuhan juga selalu mengingatkan kita untuk terus bertumbuh di dalamnya. Maka dari itu, aku mengajak kita semua untuk memohon ampun atas segala kesalahan yang telah kita lakukan selama seminggu ke belakang ini. Sambil singer menyanyikan Mampirlah Dengar Doaku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh dosa dan celah ya Tuhan. Ampunilah kami, karena setiap kali kami menjauh dari jalan-Mu, kami merugikan bukan hanya diri kami sendiri, tapi juga merugikan sesama yang Kau percayakan kepada kami. Tuhan, tolong kami untuk terus bertumbuh sebagai pribadi yang bisa berjalan bersama-sama kami, tapi juga menopang dan menegur dengan kasih dan menguatkan dengan kelembutan, serta berjalan dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita semua yang telah mengaku dosa kita di hadapannya, mari kita bangkit berdiri dan dengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma 5 ayat 8-9 yang berbunyi demikian. Namun Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Karena kita telah mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang telah menebus kita, mari kita bagikan kasih Tuhan kepada sama kita dengan memberikan tos ke kanan dan kiri kita sambil menyanyikan lagu jika padaku ditanya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh
Kak Yohanes Chin, kita pernah gak sih merasa nggak peduli sama orang lain atau mungkin lebih mementingkan diri kita sendiri dibandingkan orang lain? Mungkin kita merasa takut untuk memberikan saran kepada orang lain karena takut dibilang so suci atau yang lainnya. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap sesama kita dan juga lebih berani mengingatkan sama kita untuk bertumbuh terus di dalam Tuhan. Karena begitu besar kasih yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dia menyerangku, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu bagi setiap kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji nama-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya ketika firman-Mu diberitakan, Engkau menolong setiap kami, sehingga kami bisa memahaminya dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, demi nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Mari kita buka Alkitab kita dari pertama-tama dari Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Kemudian setelah itu dari Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 9.
Jadi yang pertama dari Yeremia 23 ayat 1 sampai 6, kemudian dari Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai ayat 9. Jika sudah mendapatkannya, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan membaca secara bertanggapan satu ayat ya, dan saya akan bacakan dari TB2. Pertama-tama kita baca Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Yeremia 23 ayat 1, sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka, lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Sekarang kita akan membaca dari Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 9. Saya akan bacakan ayat 7. Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 9. Ayat 7, engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku. Namun jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Terima kasih, silakan duduk. Nah, teman-teman, sebagai orang Kristen, kita barangkali sering mendengar ya bahwa kita itu dipanggil untuk menjadi serupa Kristus ya. Kita menjadi serupa Kristus, sehingga salah satu bagian dari keserupaan dengan Kristus itu adalah kita peduli seperti Kristus ya. Itu tema kita hari ini ya, care like Christ ya, peduli seperti Kristus. Nah, ketika kita mengatakan kita peduli akan seseorang ya, peduli itu bisa jadi yang kita bayangkan adalah hal-hal yang menyenangkan. Misalkan ketika teman kita sakit gitu ya, karena kita peduli dengan dia, kita mengunjunginya, kita berdoa untuknya, atau ketika teman kita ada kesusahan ya, kita menolong teman kita ya. Begitu juga kita berharap teman kita peduli dengan kita begitu ya. Kalau kita sakit ya dikunjungi atau didoakan seperti itu. Jadi peduli itu cukup erat kaitannya itu dengan gambaran yang positif begitu ya, yang menyenangkan. Tetapi peduli itu juga sebetulnya terkait juga dengan hal-hal yang barangkali itu kurang menyenangkan ya. Dan hal ini juga ditunjukkan sendiri oleh Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus itu melihat 4.000 orang kelaparan ya, itu di dalam kisahnya, saya nggak kelihatan di situ ya. Matius 15 ya ayat 32 sampai 39, dikatakan hatinya itu tergerak oleh belas kasihan. Dia melihat begitu banyak yang mengikut dia dan kelaparan, akhirnya Tuhan Yesus itu melakukan mujizat ya. Tetapi kepedulian yang sama ditunjukkan juga kepada Petrus ya, kepada Petrus yang di pasal berikutnya, di pasal 16 itu sesaat itu mengaku Tuhan Yesus sebagai Mesias anak Allah, tetapi setelah itu dia
berusaha untuk mencegah Tuhan Yesus menggenapkan karya salibnya. Dan Tuhan Yesus karena dia peduli kepada Petrus, dia menegur Petrus itu dengan keras sekali ya. Nyahlah iblis gitu. Jadi bayangkan ini salah satu murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus dikatain setan begitu. Jadi kita melihat satu bentuk kepedulian yang sama yang kita lihat dari Kristus sendiri ya. Satu gambaran yang barangkali lebih positif ya, yang lebih menyenangkan, yang bisa diterima oleh semua orang. Tetapi satu gambaran yang barangkali kita kalau jadi Petrus itu kita sakit hati gitu ya. Ini kita mengutarakan isi hati kita tidak mau Tuhan Yesus itu celaka ya, tapi kita mendapat teguran yang begitu keras. Barangkali kalau ini terjadi atas kita dari sahabat kita ya barangkali kita nggak mau temenan ya sama dia lagi. Tapi Tuhan itu menganggap serius ya. Tuhan itu menganggap serius ya kepedulian dalam bentuk yang ini ya. Jadi kalau kita membaca dari Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6, konteksnya itu adalah bangsa Israel yang dibuang ke Babel ya. Bangsa Israel yang dibuang ke Babel. Lalu Tuhan itu berfirman melalui Nabi Yeremia kepada para pemimpin bangsa. Ya, dikatakan di ayat 1, sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Jadi Tuhan itu menegur keras para pemimpin bangsa saat itu. Kenapa? Karena mereka tidak memperingatkan umat Israel untuk bertobat dari dosa-dosanya. Ya, bahkan kalau kita membaca dalam kisah di kitab Raja-Raja barangkali seperti itu, kita melihat raja demi raja yang memimpin Israel itu seringkali dikatakan berbuat dosa ya, menyembah berhala dan sebagainya, sehingga teguran Tuhan itu sampai kepada mereka karena mereka tidak memperingatkan, tidak menegur umat untuk bertobat ya. Dalam tanda kutip tidak peduli apa nasib bangsa yang berbuat dosa kepada Tuhan. Ya. Dan tugas tegur menegur ini apakah hanya diberikan kepada pemimpin saja? Ternyata tidak. Ya. Di dalam perjanjian baru tugas tegur menegur ini itu juga diberikan kepada setiap kita. Ya. Juga diberikan kepada setiap kita. Saya minta satu orang pria ya, bacakan bagi kita Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Oke, terima kasih. Nah, di situ dikatakan sehingga kamu, ya, kamu. Nah, kamu yang di sini yang dimaksud siapa? Jemaat di Kolose, semua. Ya. Kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Nah, satu lagi kita lihat dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Kali ini saya minta satu orang wanita bacakan buat kita. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, terima kasih. Di situ jelas dikatakan marilah kita saling menasihati, ya. Sehingga urusan kepedulian, tegur menegur itu merupakan bagian atau tanggung jawab dari kita semua. Tanggung jawab dari kita semua. Nah, sehingga pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah bukan lagi siapa yang berhak untuk
menasihati, atau pertanyaannya adalah apakah kita perlu menasihati? Itu jawabannya sudah pasti harus, ya, sudah pasti perlu. Itu adalah tanggung jawab yang melekat pada diri kita sebagai anggota komunitas Kristen, ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menegur dengan baik, bagaimana kita bisa menyampaikan nasihat dengan baik. Nah, itu yang saya ajak kita semua untuk melihat dari Yehezkiel, ya, Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai 9 yang tadi juga sudah kita baca bersama, ya. Jadi bagaimana kita bisa menegur orang lain dengan baik, ya. Nah, itu saya singkat dengan singkatan komit, ya. Kita menegur dengan komit, ya. Jadi ada 4 hal, ya, yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi komit, K yang pertama itu adalah kebenaran, ya. K yang pertama itu adalah kebenaran. Nah, saya ajak kita untuk membuka Alkitab dari Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 9, ya, karena kita akan banyak memperhatikan ayat di situ, ya. Nah, kalau kita melihat di ayat 7, di situ dikatakan, engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga, ya, menjadi penjaga. Nah, penjaga di sini maksudnya apa? Penjaga di sini itu maksudnya adalah kayak seorang prajurit yang ditempatkan di menara jaga. Tujuannya apa? Jadi kalau di kota saat itu ada temboknya, ya. Lalu ada satu menara, ya, yang di atas tembok tentunya, ya, untuk melihat ke kejauhan. Gunanya apa? Kalau ada tentara musuh mau datang menyerang ke kota itu, dia bisa membunyikan alarm. Ya, dulu nggak ada alarm, ya. Membunyikan lonceng begitu, ya, tanda serangan itu datang. Nah, itu tugasnya penjaga, ya. Dan Yehezkiel dikatakan ditetapkan Tuhan untuk menjadi penjaga kaum Israel. Nah, masalahnya apa yang dia perlu pantau? Ya, apa yang dia perlu pantau? Kemudian dikatakan, bila mana engkau mendengar suatu firman dari mulutku. Ya. Jadi Yehezkiel itu diminta untuk waspada kalau ada firman Tuhan itu datang kepada dia. Kalau ada firman Tuhan datang kepada dia, supaya kalau firman itu datang, dia segera memperingatkan umat. Ini firman Tuhan datang, teguran Tuhan datang, dia sampaikan kepada umat. Nah, begitu juga kita ketika kita itu mau menegur orang, begitu, ya. Yang kita pantau itu apa? Nah, biasanya kesalahan kita itu yang kita pantau adalah gerak-gerik orang lain. Ya. Gerak-gerik orang lain kita teliti, aduh dia nanti mau salah di mana nih. Bukan. Yang kita pantau itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kita perlu peka. Kita perlu tahu dulu kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, maka kalau ada sesuatu yang aneh, kita baru mulai notice. Kita baru sadar, teman kita ada yang aneh. Jadi nggak perlu atau lebih tepatnya, ya, agak keliru kalau yang kita pantau itu gerak-gerik orang lain. Agak keliru. Yang perlu kita perhatikan itu adalah kita itu perlu betul-betul paham tentang satu kebenaran, sehingga kalau ada sesuatu yang berbeda, kita mulai notice. Kita mulai notice, sehingga ketika kita mau menegur seseorang, teguran itu lahir dari kebenaran, ya. Bukan masalah preferensi, ya, bukan masalah preferensi. Nah, jadi itu hal pertama, ya, sama seperti kita itu mau berlatih membedakan uang asli dengan uang palsu, ya. Jadi bagaimana teller bank itu dilatih untuk mengenali mana uang asli, mana uang palsu. Dengan cara mengenali yang asli betul-betul. Dia pegang terus duit asli. Jadi begitu pegang duit palsu, notice. Tebelnya beda. Teksturnya beda. Langsung notice, oh ini uang palsu.
Nah, begitu juga dengan kita ketika kita mau berlatih ya tanda kutip ya, berlatih untuk menegur orang lain. Ya. Kita perlu tahu dulu yang benar yang mana. Sehingga kita bisa efektif dalam menegur orang. Ya. Misalkan kita mau menegur orang yang rokok. Atau mungkin saat ini yang lebih ngetren tuh nge-vape. Ya, vape. Bagaimana kita menegur orang yang nge-vape? Atau teman kita yang nge-vape? Kalau teman kita bilang, oh semua orang nge-vape kok, sekarang nge-vape ya lebih aman tanda kutip begitu ya. Meskipun sekarang kan penelitian sudah meneguhkan vape itu jauh lebih berbahaya dari rokok ya. Lalu kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Oh ya udah, masalah vape itu masalah preferensi. Sehingga ketika kita mau menegur, kita itu tidak tahu posisi kita di mana. Ya. Sehingga akhirnya ya kita biarkan saja, ya sudah itu urusan dia. Sehingga untuk kita menegur, pertama-tama itu kita perlu kenal kebenaran dulu. Ya. Kita perlu kenal apa yang benar. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang aneh, ya, yang menyimpang dari apa yang benar, nah kita mulai peka. Ya. Kita mulai peka. Dan kita bisa menyampaikan teguran tentunya berdasarkan kebenaran. Ya, apakah itu kebenaran firman Tuhan, apakah itu kebenaran dari yang di luar Alkitab, misalkan dari secara saintifik dan sebagainya ya. Itu yang pertama ya, Kak, kebenaran. Yang kedua adalah O ya, komit O. O itu apa? Orang yang tepat ya, orang yang tepat. Kalau kita melihat tadi di ayat 7, Yehezkiel itu yang secara spesifik ditetapkan oleh Allah menjadi penjaga Israel, yaitu ya kita jelas kita baca di ayat 7 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa di antara kita yang berhak menegur orang itu? Ya. Siapa di antara kita yang berhak menegur seseorang? Tadi kan kita sudah lihat, kita semua itu harus saling menasihati. Tetapi ada urutan-urutannya ya, atau ada tingkat efektivitas orang yang tepat untuk menyampaikan teguran ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, siapa yang berhak menegur? Yang pertama tadi saudara seiman ya, kita semua kita bisa saling menasihati. Ya jangan seperti Kain begitu ya. Ketika Tuhan itu bertanya tentang Habel, Kain bertanya, apakah aku penjaga adikku? Ya, jadi itu mengelak dari tanggung jawab ya, jangan. Ya. Yang kedua, siapa yang berhak menegur? Pemimpin gereja. Pemimpin gereja. Nah itu kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 17. Nah saya minta satu orang pria bacakan lagi buat kita. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunjuklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga di atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab di atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Oke, thank you. Jadi dikatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu ya. Sehingga ketika pemimpin gereja itu menyampaikan teguran ya, nasihat, maka kita mendengarkan. Karena mereka yang berjaga-jaga atas jiwa kita ya. Mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga kita ya. Kemudian selanjutnya ya, siapa yang berhak menegur? Sahabat. Ya, sahabat. Itu kita lihat di dalam Amsal pasal 27 ayat 5 sampai 6. Ya, Amsal 27 ayat 5 sampai 6. Nah, ini saya minta satu orang wanita bacakan buat kita. Amsal 27
ayat 5 sampai 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Oke, terima kasih. Ya, lebih baik teguran yang nyata-nyata. Kemudian ayat 6, seorang kawan dikatakan memukul ya. Memukul dengan maksud baik. Jadi yang bertanggung jawab, tanda kutip bertanggung jawab, paling utama dalam menyampaikan nasihat adalah sahabatnya. Sahabatnya. Jadi kalau temanmu itu betul-betul teman, ya, dia itu akan ingetin. Dia itu akan ingetin kalau kita itu mulai serong jalannya. Begitu juga kalau kita menyebut diri kita sebagai teman orang lain. Ya. Kalau kita benar-benar temannya, kalau kita benar-benar peduli sama dia, dan kita tahu hal itu satu-satu tindakan itu merusak dirinya, masakan kita sebagai teman itu membiarkan dia? Biarlah, yang penting dia senang gitu. Itu bukan teman. Itu kenalan. Ya. Jadi kalau kita benar-benar mengaku kita adalah temannya, kita akan di situ dikatakan memukul dengan maksud baik. Ya. Kita akan menyampaikan teguran nyata-nyata. Jadi itu adalah satu prinsip yang umum ya. Kalau misalkan saya tidak kenal kalian begitu ya, kecuali Stefanesa aja. Itu pun baru tahu hari ini. Ya. Kalau saya kemudian papasan bertemu dengan kalian di mall begitu ya, ngelihat kalian itu nge-vape atau apa gitu. Kemudian saya pernah lihat kamu ya di remaja perniagaan, nggak boleh nge-vape. Bagaimana respon kalian? Siapa lu? Kan? Siapa lu? Ya. Tapi kalau sahabat yang ngomong, teman baik kita, bahkan yang satu bangsal rumah sakit pas kita lahir sama kita ya, bayangkan seperti itu ya, negur kita. Mungkin kita nggak langsung nolak, mungkin kita nggak langsung berubah, tapi setidaknya kita mikir. Ini teman gua loh yang ngomong. Ya. Jadi teman-teman ya, saya percaya sahabat itu adalah salah satu pemberian Tuhan yang paling baik ya dalam hidup manusia. Tetapi pemberian itu juga disertai dengan tanggung jawab. Kalau kita tuh dikasih sahabat sama Tuhan, kita tuh juga dikasih tanggung jawab untuk mengingatkan dia kalau dia tuh mulai miring jalannya. Ya, itu tanggung jawab kita sebagai sahabat. Dan itu tanggung jawab sahabat kita kepada kita. Jadi untuk menegur ya kita perlu orang yang tepat, ya, orang yang tepat. Secara prinsip semakin dekat semakin baik, ya semakin dekat semakin baik. Kalau nggak dekat gimana? Kasih tahu pemimpin gereja, kasih tahu pemimpin gereja, karena pemimpin gereja itu yang juga diberi tanggung jawab untuk menyampaikan teguran ya. Di dalam tata gereja kita ya, kita juga punya mekanisme penggembalaan toh ya. Kalau kita sudah menegur tetapi tidak digubris ya, kita sampaikan soalnya kepada pemimpin gereja, pada penatua ya. Bikin surat untuk disampaikan ya. Nah itu adalah O ya, tadi yang K apa? Kebenaran. O, orang yang tepat. Sekarang mi ya, motivasi yang tepat ya, motivasi yang tepat. Kalau kita melihat tadi di dalam Yehezkiel sekali lagi ya, kita perhatikan ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Ya, engkau pasti mati. Kemudian di agak ujungnya ya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi darah orang itu akan kutuntut darimu. Jadi ini sesuatu yang buat saya itu agak mengerikan ya. Jadi Yehezkiel itu diminta menyampaikan peringatan ya. Peringatan kalau orang itu berdosa, orang itu mati. Ya.
Kemudian kalau Yehezkiel itu tidak mengingatkan, orang itu mati nggak? Mati. Tapi kemudian dikatakan, darah orang itu akan kutuntut darimu. Dalam pengertian, itu salah elu. Dia mati karena dosanya, iya, tapi kamu juga bersalah. Karena kamu tidak mengingatkan. Ya, karena kamu tidak mengingatkan. Sehingga dari ayat ini saya melihat ada motivasi ganda, begitu ya. Motivasi ganda dalam kita itu menyampaikan teguran ya. Di satu sisi itu adalah tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Ya. Tetapi di sisi lain tanggung jawab itu kita kerjakan di dalam kasih. Ya. Di dalam kasih. Kenapa? Kalau kita tidak menyampaikan teguran itu, kalau Yehezkiel tidak menyampaikan teguran itu, orang itu akan mati. Mati, literal ya, mati, gitu. Jadi ini motivasi ganda ya yang perlu kita pikirkan ya, perlu kita pikirkan. Di satu sisi ini adalah tanggung jawab sehingga kita tidak bisa mengelak. Ya. Kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa pilih-pilih begitu. Tapi di sisi lain ini juga dimotivasi oleh kasih ya, sehingga tujuannya itu jelas ya, tujuannya itu jelas. Yaitu untuk memperingatkan, ya, memperingatkan, bukan untuk menyerang, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk hanya semata-mata menyudutkan, menjelek-jelekan. Ya. Nah, biasa kan kita suka terjebaknya di situ ya. Kita itu bukan menegur ya, tapi mencaci maki ya. Lu tuh orangnya begini. Menjatuhkan. Ya. Jadi kita bukannya memperingatkan, tapi malah menyerang. Ya. Dan kemudian ketika dikatakan itu sebagai tanggung jawab, yang perlu diperhatikan adalah tanggung jawab kita adalah untuk memperingatkan. Ya. Mengingatkan. Bukan mengubah. Bukan mengubah. Tanggung jawab kita sebatas menyampaikan. Urusan itu mempan atau enggak, itu urusan dia sama Tuhan. Urusan dia sama Tuhan. Kita barangkali itu tidak bisa mengubah orang lain ya. Hanya dia yang bisa mengubah dirinya sendiri. Tapi tetap tanggung jawab kita adalah minimal kita mengingatkan. Kamu jangan begitu. Urusan dia berubah atau enggak, itu urusan dia. Ya, bukan tanggung jawab kita. Tetapi karena kita dimotivasi oleh kasih, ya, kita itu menyampaikan untuk mengingatkan, bukan untuk menyerang, bukan untuk menjatuhkan. Ya. Sehingga teman-teman, ketika teman-teman mendapat masukan, ketika teman-teman mendapat teguran, ya, pertama-tama kita tuh jangan negatif thinking dulu, gitu ya. Aduh, ini orang nggak suka sama gua. Ini orang gak suka sama gua. Biasa itu yang pesan yang pertama yang kita tangkap. Ini orang sensi sama gua. Tunggu dulu. Dengarkan apa yang dia sampaikan. Ya, dengarkan apa yang dia sampaikan. Barangkali benar. Ya. Jangan kita langsung mikir, ini orang gak suka sama gua, ini orang nyerang gua. Oh, saya tersinggung. Lalu kita nggak mau dengar, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Kalau kita salah, biasanya kita memang tersinggung. Ya. Tapi bukankah justru ketersinggungan itu adalah satu sinyal, ya? Kalau yang dia tegur itu ternyata benar. Nah, begitu juga ketika kita menyampaikan teguran, ya, selidiki motivasi kita. Kita ini mau menegur hanya sekadar menunjukkan supaya saya benar loh. Kamu salah. Atau kita tuh menegur dengan kasih. Supaya barangkali dia nggak tahu. Barangkali dia nggak tahu apa yang dia lakukan itu salah. Sehingga kita mengingatkan saja. Mengingatkan saja. Gitu ya. Jadi itu perihal motivasi ya.
Selain ada tanggung jawab, tetapi tanggung jawab itu juga kita lakukan di dalam kasih, ya. Itu adalah me. Nah, kemudian yang terakhir adalah T, ya, yaitu tekniknya. Nah, tekniknya gimana kita menyampaikan teguran? Nah, kalau kita lihat di ayat 9 ya dan juga di ayat 8 di situ sekali lagi dikatakan, namun jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, kemudian bla bla bla, ya. Jadi memang memperingatkan orang jahat ya yang berdosa itu tujuannya adalah supaya dia berbalik, bertobat, ya, supaya dia mengubah jalan hidupnya. Sehingga ini yang perlu kita pikirkan adalah kita bagaimana kita itu bisa berusaha sebisa mungkin supaya nasihat kita itu didengar oleh orang itu. Kalau kita itu punya mindset, ya, maksudnya punya tujuan, saya mau dia berubah, ya, itu berarti kalau kita tahu kita mau dia berubah, berarti kita tuh perlu merancang pesan kita supaya dia nangkep apa yang kita mau dan harapan kita itu bisa terwujud, dia berubah, begitu ya. Masakan kita mau orang itu berubah, kemudian kita negurnya seenak jidat kita. Kita negurnya itu barangkali yang bukannya pesan kita sampai, malah yang tersisa adalah luka. Kita negurnya terlalu belak-belakan, tanda kutip. Gitu. Dan itu biasanya itu lebih banyak lukanya dibanding bertobatnya. Jangan-jangan nanti nggak datang korem lagi, begitu. Nah, sehingga ketika kita mau menyampaikan teguran, ada beberapa faktor ya yang perlu kita perhatikan, ya. Waktu, kapan kita menegur, ya. Nggak semua hal itu bisa langsung kita tegur saat tindakan itu dilakukan. Ya. Pertimbangkan waktunya. Nggak mesti saat itu juga. Barangkali besoknya, barangkali malamnya, ya, barangkali minggu depannya. Ya. Pertimbangkan, pikirkan apakah waktunya tepat atau enggak. Ya. Kemudian apa? Perhatikan nada bicara kita. Ya. Nah ini biasanya kan ya, kalau kita mau menegur itu nada bicara kita itu mulai meninggi. Gitu ya, mulai meninggi, suara itu volumenya mulai membesar ya. Kamu begini. Perhatikan ya, gunakan nada bicara tuh yang rendah ya. Ini kebetulan saya orangnya bass begitu, jadi saya menegurnya itu percayalah tidak dengan nada bass, dengan nada tenor tetap ya. Perhatikan ya nada bicara kita. Kemudian perhatikan apa lagi? Perhatikan tempatnya. Jangan di depan umum. Ya, jangan di depan umum. Jangan teman-teman tegurnya nanti di atas mimbar itu, kamu begini, jangan. Ya. Cari tempat yang agak privat, ya, mungkin di pojokan atau mungkin di tempat lain gitu ya, yang bisa bicara satu-satu tanpa dilihat oleh banyak orang. Ya. Tidak ada orang yang mau ditegur di depan umum. Itu memalukan, ya, itu memalukan. Jadi tegurannya sendiri aja udah nggak mengenakan, ya. Kemudian kita menyampaikannya di depan umum, orang lain bisa lihat. Jangan. Cari tempat yang kondusif, ya. Kemudian apa? Lihat moodnya, lihat mood orang itu. Ya. Kalau dari mukanya aja udah bete, begitu udah suntuk, kemudian kita mau tegur lagi, ya ilah, nggak akan masuk teman-teman, nggak akan masuk. Lihat moodnya, kalau moodnya lagi happy, ya lagi agak senang-senang, baru kita ajak ngomong. Ya. Pertimbangkan itu. Ya. Nah kemudian ada beberapa teknik ya, yang tadi ya. Yang pertama itu personal ya. Nah ini diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus ya, bisa dilihat di dalam Matius 18 ya, Matius 18 ya. Personal, 4 mata. Kalau masih ngeyel, bawa 2-3 orang saksi. Kalau masih ngeyel, sampaikan kepada pemimpin untuk disampaikan soalnya kepada jemaat. Kalau masih ngeyel, ya di outcast begitu. Ya, tapi ada tahapan-tahapannya. Ya, ada tahapan-tahapannya. Dan lebih baik itu personal, ya dalam kelompok yang kecil. Kalaupun kita perlu panggil saksi 2-3 orang, 1-2 orang cukup. Ya, jangan dikeroyok. Ya, jangan dikeroyok. Kalau dikeroyok kita tuh langsung defensif.
ini orang ngapain ini, banyak-banyak begini ya. Kalau bisa itu personal, satu-satu itu lebih baik ya. Kemudian pas kita mau menegur ya, alangkah baiknya kalau kita itu klarifikasi dulu, nanya dulu ya. Saya lihat kamu melakukan ini, benar nggak? Atau saya dengar kamu melakukan ini, benar nggak? Saya melihat kamu begitu. Kenapa sih alasannya kamu begitu? Kita klarifikasi, kita nanya dulu. Karena apa yang kita saksikan oleh mata kita itu belum tentu sepenuhnya kebenaran. Barangkali ada hal-hal lain di baliknya. Sehingga akan jauh lebih baik kalau kita itu nanya dulu, kenapa kamu melakukan hal itu? Ya, klarifikasi. Jangan-jangan kita yang salah nangkep. Ya. Kemudian tawarkan bantuan atau usulan. Ya. Yang ini penting, ya, supaya kita itu juga ditangkap maksud baiknya. Ya. Jadi kita tuh ketika kita menyampaikan teguran, tawarkan bantuan atau tanyakan, apa yang bisa saya bantu untuk menolong kamu? Tawarkan bantuan. Itu akan, sahabat kita itu akan jauh lebih mengapresiasi hal itu dibanding kita hanya menyampaikan kritik. Ya. Tawarkan bantuan. Atau kalau kita nggak bisa menawarkan bantuan, tanya kepada dia, apa yang bisa saya bantu supaya kamu nggak nge-vape lagi? Apa yang bisa saya bantu supaya kamu itu bisa datang on time? Apakah saya perlu mengingatkan barangkali setengah jam sebelumnya? Tuh. Atau sampaikan usulan. Ya. Oh, barangkali bisa nebeng sama si A sama si B. Oh, barangkali itu bisa kalau ada misalkan kesulitan pelajaran begitu. Oh, barangkali bisa lihat YouTube yang ini. Dia ngajarnya oke. Sampaikan usulan, tawarkan bantuan. Ini semakin menegaskan bahwa kita itu menyampaikan nasihat, menyampaikan teguran itu atas dasar kasih. Kita mau hal yang baik buat teman kita. Kita mau hal yang baik buat sahabat kita. Jadi ini adalah 4 tips ya, 4 tips sederhana ketika kita itu mau belajar menegur ya. Yang pertama tadi K ya, apakah yang kita tegur itu kebenaran atau bukan? Atau preferensi kita? Sehingga kita perlu tahu yang mana yang benar untuk kita itu bisa menyampaikan teguran ya. Yang kedua, apakah saya orang yang tepat? Apakah saya orang yang tepat? Barangkali bukan. Barangkali bukan. Tapi barangkali hanya kita yang bisa menyampaikan teguran. Jadi kalau kita sudah yakin akan hal itu, kita cukup dekat dengan orang itu, maka kita bisa sampaikan. Ya. Kemudian selidiki motivasi kita. Ya. Apa motivasi kita? Apakah hanya untuk menyatakan dia salah, saya benar? Apakah hanya untuk menjelek-jelekkan dia, menjatuhkan dia? Atau kita itu mau menegur dia supaya dia berubah atas dasar kasih dan tanggung jawab tentunya sebagai orang yang dekat dengan dia. Kemudian, apakah cara menegur kita itu tepat? Ya, teknik yang tepat. Pikirkan bagaimana kita mau menyampaikan hal ini kepada dia. Klarifikasi dulu barangkali. Ajak ketemu di tempat yang agak privat, begitu. Jangan di depan umum, ya. Lihat moodnya lagi baik atau lagi nggak baik atau lagi bete gitu ya. Kalau lagi bete ya jangan, ya. Barangkali tunggu. Ya. Perhatikan nada bicara kita. Ya. Kita bisa sampaikan dengan nada yang tenang, ya. Tidak perlu temponya cepat, gitu ya, pelan-pelan supaya pesan kita itu bisa diterima dengan baik. Yang kiranya tips-tips ini ya bisa menolong kita untuk kita itu bisa menegur dengan baik ya. Karena saya percaya kita dihimpunkan oleh Tuhan di tempat ini ya, dalam satu komunitas itu, supaya kita juga bisa saling menasihati untuk kita sama-sama bisa bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, ini kami anak-anak-Mu yang barangkali dalam hidup pertemanan kami enggan menegur sahabat kami, teman kami, karena kami takut mereka akan meninggalkan kami takut eh, kami dianggap sok suci, atau kami barangkali juga tidak terlalu peduli dengan sahabat kami atau teman kami. Akan tetapi melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa adalah tanggung jawab kami untuk menegur saudara seiman kami. Dan firman-Mu juga menuntun kami untuk bisa menyampaikan teguran dengan baik, untuk bisa menegur di dalam kasih. Oleh sebab itu kiranya Engkau menolong setiap kami dalam hidup pertemanan kami, supaya kami menjadi sahabat-sahabat yang peduli, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu menegur teman-teman kami ketika kami melihat teman kami itu menyimpang dari kebenaran-Mu. Dengarlah doa kami, oleh karena demi nama Tuhan Yesus, Gembala Agung pemelihara jiwa kami memohon kepadamu. Amin. Ya, diberkati sama firman Tuhannya, amin. Yuk, dengan bangkit berdiri sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang disara berperan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, teman-teman. Sekarang kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini yang Kau beri hingga kami bisa hadir di ruangan ini untuk muji nama-Mu. Sekarang kami akan mengangkat beberapa pokok doa. Yang pertama, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sertailah pemimpin yang telah Engkau izinkan untuk memimpin negara ini. Berilah mereka hikmat dan hati yang takut akan Engkau, supaya setiap keputusan yang diambil dapat membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Lindungilah juga bangsa ini dari perpecahan, bencana, dan segala kekacauan. Kami juga mau berdoa untuk acara Natal kami yang sedang dirancang. Sertailah mereka yang bertugas di acara Natal nanti, supaya setiap mereka yang bisa menjalankan bagiannya untuk memuliakan nama-Mu di hari nanti. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir hari ini. Kiranya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada. Yang sakit, berilah mereka kekuatan untuk pulih menjadi sehat kembali. Dan juga teman-teman kami yang sedang mengalami pergumulan, kuatkan mereka yang sedang tertekan dan bukakan jalan bagi mereka. Kiranya setiap dari mereka tetap merasakan hadirat-Mu dan kasih-Mu. Inilah seluruh permohonan kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa yang terucap maupun yang di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita. Untuk teman-teman yang belum dapat amplop, boleh angkat tangan biar bisa dibantu sama tim kolektan yang tugas di belakang. Iya, buat teman-teman yang mau
ngasih persembahan lewat e-wallet atau bisa scan QR code yang ada di layar nanti ya yang ditampilin. Atau yang ada di belakang bangku teman-teman juga. Ayat persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima, berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Maka dari itu mari kita memberikan persembahan kita sambil menyanyikan tabuh waktu pagi. Buat teman-teman yang udah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, inilah persembahan kami yang telah kami berikan. Kiranya Engkau saja yang dapat memberi, yang dapat mengatur persembahan ini agar bisa memperluas kerajaan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang akan mengelolanya juga ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, dari firman tadi aku dapat suatu hal yang menarik, yaitu singkatan komit. Yang pertama itu kebenaran. Artinya kita perlu tahu kebenarannya lebih dulu sebelum kita menegur orang. Yang kedua, orang yang tepat. Kita orang yang tepat untuk memberikan teguran, yaitu yang pertama saudara seiman, yang kedua pemimpin gereja, yang ketiga sahabat kita. Yang ketiga itu ada me atau motivasi yang tepat, yaitu dengan tanggung jawab dan kasih. Sehingga tujuan untuk kita menegurnya tuh jelas, yaitu untuk memperingatkan dan bukan mengubah orang itu. Karena kalau mengubah itu sesuai kemauan dan pribadi dia. Yang terakhir ada T, yaitu teknik yang tepat. Kita harus merancang strategi agar nasihat kita tuh bisa didengar. Beberapa faktor lain yang berpengaruh juga ada waktu, tempat, nada bicara, dan juga mood lawan bicara kita. Sebelum kita negur juga kita bisa klarifikasi dulu atau bertanya. Setelah menegur, kita juga bisa memberikan atau menawarkan bantuan atau menanyakan usulan, kita bisa bantu apa biar dia bisa berubah. Teman-teman, kita udah diajarin untuk mengingatkan sesama kita. Maka dari itu, kita sama-sama ambil tekad kita untuk terus bertumbuh dalam Kristus.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk berhimpun bersama di dalam komisi remaja tempat ini. Kami bisa sekutu, saling mengenal satu dengan yang lain, memuji Engkau bersama-sama, duduk dalam satu persekutuan, merenungkan firman-Mu, berikan persembahan, dan saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau yang boleh terus menyertai kami dan memberkati kami. Kiranya Engkau juga berkenan untuk menyematkan nama-Mu di atas kami, hingga selepas dari ibadah ini kami bisa menjadi sahabat-sahabat yang berani menyampaikan teguran pada orang-orang di sekitar kami dengan baik, dengan santun, hingga orang-orang bisa bertobat kembali kepadamu. Dan kiranya Engkau yang boleh sertai kami, sehingga kami bisa melakukannya demi nama-Mu dan dengan kuasa yang daripadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, mari kita bangkit diri lagi. Kita nyanyikan lagu Bertemu Bersama sekali lagi. Mari kita bersatu, bersahati sepikiran.
Selamat hari Minggu. Sekarang saya akan baca Warta Listen. Boleh tampilin slide-nya? Tema hari ini Care Like Christ. Untuk tema minggu depan Ready or Not. Pemimpin liturgi hari ini ada ODM. PP hari ini ada Mitzi ditukar sama Jesslyn N. PWDS ada saya sendiri. PIC ada Grace S. MCCG ada Philip. Absen ada Ivanka. Untuk minggu depan MCCG minggu depan hari ini itu ada Rebecca dan Nina. Absen ada Jennifer. Untuk minggu depan pemimpin liturgi ada Cimitsi. PP ada Jenny. PWDS ada Marvella. PIC ada Hazel. MCCG ada Hana. Absen ada Nio. Untuk job musik hari ini pianisnya ada Philip. Pillarnya ada gitarisnya ada Ko Elvis, gitarisnya ada Ko Elvis, singernya ada Devlin, kajun atau drumnya ada Yesril diganti Carlos. Untuk minggu depan pianisnya ada Cheryl, gitarisnya ada Cedric, singernya ada Abel dan Marvel, kajun atau drumnya ada Hansel. Untuk job mulmit minggu depan hari ini soundnya ada Daniel, slide-nya ada Nashel, feature-nya ada Yosef. Untuk minggu depan soundnya ada Darren, slide-nya ada Vigo, feature-nya ada Jesslyn O. Untuk job aktivis hari ini PJTD-nya ada Novita, untuk minggu depan ada Ilona. Untuk asyar dan kolektan hari ini ada Kalista, Kevina, Justin S, dan Philip. Untuk minggu depan ada Priscilla, Fanny, Habel, dan Kristensen. Nah itu aja, selamat hari Minggu. Oke, selamat hari Minggu teman-teman semua. Oke, aku ada 2 hal info penting, jadi boleh didengerin dulu untuk semua orang di sini. Oke, udah terlihat di depan layar. Ini kita di bulan ini dan bulan depan akan ada 2 event dari pemuritan yang sangat penting. Jadi boleh diperhatikan semuanya. Jadi untuk di minggu depan di tanggal 30 November kita ada pembinaan global. Jadi teman-teman pembinaan boleh list di grup masing-masing aja karena nggak ada form untuk isinya, tapi kalian tinggal list di grup masing-masing kayak biasa. Tapi ini terbuka juga untuk teman-teman yang di luar pembinaan, jadi boleh ikut juga di hari Minggu 30 November di minggu depan di jam 11.15 itu di ruang kebaktian umum atas gitu. Iya, dengan tema Friendship Goal versus Reality. Jadi ini bakal seru banget karena udah disiapkan dengan baik. Jadi teman-teman diharapkan datang dan list dari sekarang kalau bisa. Gitu. Oke, di minggu depannya lagi, itu di tanggal 7 Desember, kita akan ada kenaikan kelas untuk semua pembinaan. Kelas dari pre-class, kelas alpha, beta, dan omega di jam 11.30 itu di ruang atas juga, di kebaktian umum di atas juga.
Dan untuk dress code-nya itu seperti biasa atasan putih dan bawahan hitam. Nah, untuk kenaikan kelas juga kita mengundang orang tua dari teman-teman untuk ikut di acara kenaikan kelas di pembinaan di tanggal 7 Desember. Jadi kalau khusus di kenaikan kelas ini ada form buat pendaftarannya, jadi teman-teman boleh isi sekaligus isi apakah orang tua teman-teman datang atau enggak gitu. Jadi ini wajib ya guys yang pembinaan global sama kenaikan kelas untuk kalian list supaya juga mau di list juga untuk konsum teman-teman semua. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti aku bakal kirim juga poster dan BC-nya itu di grup semua kelas pembinaan. Oke, mungkin dari aku itu aja. Thank you, see you minggu depan dan tanggal 7 Desember. Selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu. Boleh dilihat kiri kanannya ada muka-muka baru gak? Banyak nih kayaknya nih. Oke, kalau nggak ada happy Sunday nih sama mau beli apa? Ada yang mau beli? Nggak ada. Oh, info tambahan. Nggak tahu ada PPT-nya atau enggak. Komisi Remaja bakal ngadain Natal Remaja di tanggal 21 Desember jam 1 siang. Jangan lupa ikut ya guys, ajak teman-teman kalian semua. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Teman-teman tes. Teman-teman, ibadah selesai, silakan keluar.